Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Ushulis Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, Ushulus sunnati 'indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan perkara yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada padanya, waliqtida'u bihim, meniru mereka, wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah-bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dalalah, semua bid'ah maka ia adalah kesesatan, wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan-perdebatan dan duduk dengan para pengekor hawa nafsu, wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, meninggalkan perdebatan, diskusi dan persengketaan terkait agama. Was sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah menurut kami adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was sunnatu tufassirul Qur'an. As-sunnah mentafsirkan Al-Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'an. Dan sunnah adalah perkara-perkara yang menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Walaysa fi sunnati qiyas, tidak ada pada as-sunnah analogi. Wala tudrabu laha al-amthal, tidak dibuat untuk as-sunnah permisalan-permisalan. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala berkata, Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya yang mengikutinya dan semua sahabat-sahabatnya. Hadhil mas'alatu mukhassasatun fi usulin min al-i'tiqad wa laysa fi al-i'tiqad kulli. Permasalahan ini dikhususkan untuk prinsip-prinsip akidah, dan ia bukan pada semua akidah.
وهي معروفة عند أهل العلم برواية عبدوس بن مالك العطار. Masalah yang terdapat pada usul sunnah ini dikenal oleh ahlul ilm dengan periwayatan Abdus bin Malik al-Attar. Huwa alladhi rawaha 'anil Imam Ahmad rahimahullah. Abdus bin Malik al-Attar adalah yang meriwayatkan risalah usulus sunnah dari al-Imam Ahmad rahimahullah. Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah ta'ala berkata, wa hiya marwiyatun an Abdusin anil Imam Ahmad kama tusyahidun. Dan risalah usulus sunnah diriwayatkan dari Abdus dari al-Imam Ahmad sebagaimana kalian saksikan. War-risalatu sahihatun laisa fiha syak. Risalah usul sunnah benar, tidak ada padanya keraguan. Wa minal adillati ala sihhatiha annaha dzakaratha katsirun minad dawawin. Termasuk bukti yang menunjukkan keabsahan risalah usul sunnah adalah sesungguhnya risalah usul sunnah disebutkan oleh banyak dari buku-buku besar. Wa minha syarhu usul al-i'tiqadi 'inda ahli sunnati lilalaka'i rahimahullah. Termasuk buku besar yang menyebutkan risalah usul sunnah adalah syarhu usul al-i'tiqad 'inda ahli sunnah karya al-lalaka'i rahimahullah. Wa minha tabaqatul hanabilah li Abi Ya'la. Dan termasuk buku besar yang menyebutkan risalah usul sunnah adalah tabaqatul hanabilah karya Abu Ya'la rahimahullah. Wa talaqqatha al-ummatu bil qabul. Dan umat menyambut risalah usul sunnah dengan menerimanya. Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, wa hadha alladhi sami'tum yatadammanu ma ya'ti. Yang kalian dengar ini mengandung perkara sebagai berikut. Awalan, perkara pertama, al-mu'awwalu alaihi fit tamassuk, perkara yang dijadikan sebagai sandaran terkait berpegang teguh adalah at-tamassukul ladzi yajibu at-ta'wilu alaihi wal i'timadu alaihi wa ma kana 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika ma kana 'an ashabihi radhiyallahu anhum wa lam yakhtalifu fihi. Berpegang teguh yang wajib dijadikan sebagai sandaran dan dijadikan sebagai penopang adalah perkara yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga perkara yang berasal dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum selama mereka tidak berbeda pendapat terkait perkara itu. Amma binisbati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fali'annahu al-muballighu 'anillah, maka dikarenakan sesungguhnya beliau adalah yang menyampaikan dari Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Najm ayat 3 sampai 4, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Rasulullah berucap dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diwahyukan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa saja yang Rasul bawa kepada kalian maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang Rasul
larang kalian darinya, maka jauhilah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran. Tidak pantas seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu fi amrihim, mereka memiliki pilihan terkait urusan mereka, ila ghairi dzalikum minal ayat, serta selain itu dari ayat-ayat, wa minal ahaditsis sahihah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk hadis yang sahih adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah, perhatikanlah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan sesuatu yang serupa dengannya. Wa fihi, dan di dalam hadis yang sahih itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harramallah, perhatikanlah sesungguhnya apa yang Rasulullah haramkan seperti apa yang Allah haramkan. Wa ajma'atil ummatul muslimatu ala wujubi qabuli ma sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam sepakat, ijma' akan wajibnya menerima apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawa'un kana fil amri awin nahi awil khabar, sama saja terkait perintah atau larangan atau berita, lima istaqarra indahum min makanih sallallahu alaihi wasallam, sebab kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap pada mereka. Wa amma binisbati lis sahabah, adapun terkait para sahabat, fali'annahum hum wahdahum alladzina syahadu tanzila, adapun terkait sahabat, maka sesungguhnya hanya mereka yang menyaksikan turunnya wahyu, wa tahammalu syar'a mubasharatan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena mereka mengambil syariat dari Nabi secara langsung, wa ballaghuhu ila man ba'dahum bila ziyadatin wala naqs, dan mereka menyampaikan syariat yang mereka bawa dari Nabi kepada orang yang setelah mereka tanpa menambahi dan tanpa mengurangi. Walihada qarrara ahlul ilmi wal imani wal imamati fid din anna sahabata kullahum radhiyallahu anhum udul. Oleh karena inilah ahlul ilm wal iman wal imamah terkait agama menetapkan bahwa para sahabat semuanya orang-orang yang adil. Wa in kanu yatafadaluna fi rutbah, meskipun mereka bertingkat-tingkat terkait kedudukan, kama sayati fi akhirir risalah, sebagaimana akan datang pada akhir risalah. Thaniyan, perkara yang kedua, anna ma ajma'u alaihi hujjah, sesungguhnya perkara yang para sahabat bersepakat padanya adalah hujjah, la yajuzul udulu an, tidak boleh berpaling darinya. Lakin makhtalafu fihi yunzaru fil qawli alladhi yus'ifuhu ad-dalil, tetapi perkara yang mereka perselisihkan dilihat perkataan yang didukung oleh dalil. Thalithan, ketiga, al-iqtida'u bis sahabah radhiyallahu anhum, meneladani para sahabat radhiyallahu anhum, li'annahum humul wasitatu bainal ummati wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebab para sahabat hanya merekalah yang menjadi perantara antara umat dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha anhum a'immatut tabi'in, lalu imam-imam tabi'in mengambil dari para sahabat
radhiyallahu anhum wa akhadha an a'immatit tabi'in al-a'immatu ba'dahum wa hakadha, dan mengambil dari imam-imam tabi'in, imam-imam setelah mereka, dan demikianlah. Rabi'an, perkara yang keempat, tarkul jidali, meninggalkan perdebatan. Al-mira'u ya'ni al-jidal, mira' yaitu perdebatan. Ad-dinu la yujadalu fih, agama tidak diperdebatkan. Wala yajuzu 'aqdu munadharatin fid din, tidak boleh mengadakan perdebatan-perdebatan terkait agama. Hal hadha sahih atau ghairu sahih, apakah ini benar atau tidak benar? Abadan, selama-lamanya. Hadha muttafaqun 'ala an-nahyi 'anhu wa at-tahdhiri minhu baina a'immatil huda. Tidak boleh mengadakan perdebatan terkait agama ini disepakati oleh imam-imam yang membawa petunjuk terkait larangan darinya dan terkait peringatan darinya. Wa innama yujadalu billati hiya ahsanu sinfani minan nas, sesungguhnya yang hanya didebat dengan cara yang paling baik adalah dua macam dari manusia. Sinfun ja'a taliban lil haqqi nashidan lahu yabtaghi, macam manusia yang datang untuk mencari kebenaran, datang untuk mendapatkan kebenaran, dalam keadaan dia menjadikan kebenaran perkara yang dia dambakan. Fahada yubayyanu lahu bid-dalili ma dalla alaihi al-kitab was sunnah wa ma sara alaihi as-salafus salihu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang untuk mencari kebenaran ini, dalil dijelaskan kepadanya, apa yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan perkara yang salafus soleh setelah Rasulullah SAW berada padanya diterangkan kepadanya. Wa asasuhumus sahabatu thumma man ba'dahum minal a'immah, orang-orang salafus soleh yang paling utama adalah para sahabat, kemudian orang yang setelah mereka dari imam-imam. As-sinfu tsani minan nasi, macam kedua dari manusia yang didebat dengan cara yang baik adalah man lubbisa alaih, orang yang talbis, perbuatan menyamarkan disampaikan kepadanya. Huwa yuridul haqqa lakin lubbisa alaih, dia menginginkan kebenaran tetapi kebenaran itu disamarkan padanya. Waqa'at lahu syubahun, terjadi syubhat-syubhat padanya. Fa innahu yujlasu ilaihi likashfis syubahi bid-dalil, maka sesungguhnya orang itu diajak duduk untuk menghilangkan syubhat-syubhat darinya dengan dalil. Fa in aba wa sara yatamahhalu wa yujanibu yaminan wa shimalan fa innahu yutraku wa sya'nuh, maka jika dia enggan dan berpaling serta berlari ke kanan dan ke kiri, maka dia ditinggalkan bersama dengan keadaannya. Walihada qala al-qailuna minas salafi rahimahumullah, oleh karena inilah orang-orang yang berucap dari salaf rahimahumullah berkata, man ja'ala dinahu ghardan lil khusumati aktharat tanaqqul, barang siapa yang menjadikan agamanya tujuan untuk
perdebatan-perdebatan, maka dia banyak berpindah-pindah. Walihada du'atul hiwari mutahayyiruna yarawna al-munkara amamahum wa la yughayyirunah li'annahu waqara fi nufusihim wa qulubihim ba'da an tasallala min khilali adhanihim anna al-kulla lahu ra'yuh. Oleh karena inilah orang-orang yang mengajak berdiskusi antara sesama agama, mereka bingung, mereka melihat kemungkaran di depan mereka sementara mereka tidak merubahnya, sebab menetap di dalam diri-diri mereka dan hati-hati mereka setelah merasuk melalui telinga-telinga mereka bahwa semua orang memiliki pendapat. Walihada yusarrihuna yaqulun, oleh karena inilah mereka terus terang berkata, la yalzamu an yuqbala minni wa aqbalu min, tidak mesti apa yang berasal dariku diterima dan tidak mesti aku menerima darinya. Al-muhimmu an yasma'a minni wa asma'u min, yang penting dia mendengar dariku dan aku mendengar darinya. Wa hadha laysa bisahih, ini tidak benar. Fa innal mu'awwala alaihi wal maqsuda minal mujalasati huwa bayanul haqqi bid dalil, sebab sesungguhnya sesuatu yang dijadikan sandaran dan yang dituju dari bermajelis adalah menjelaskan kebenaran dengan dalil. Fal mujalasu imma an yaqbala al haqqa bidalilih wa yaqbala as-sunnata al mahdata al khalisah wa imma an taquma alaihi al-hujjah. Maka orang yang diajak duduk bisa jadi dia menerima kebenaran dengan dalilnya dan dia menerima sunnah yang murni, yang jernih, dan bisa jadi hujjah tegak padanya. Fa idza uqimat alaihi al-hujjah waqafa ahlus sunnati minhu al-mawqif al-munasiba alladhi yaqtadhihi al-hal wal maqam. Maka jika hujjah telah ditegakkan padanya, maka ahlu sunnah menyikapinya dengan sikap yang sesuai dengan yang dituntut oleh keadaan dan situasi. Khamisan, perkara yang kelima, tarku mujalasati ahli ahwa, meninggalkan duduk-duduk bersama dengan pengekor hawa nafsu. Ay la yujalasuna mujalasata mukhalatatin wa mumazajah, yaitu mereka tidak diajak duduk dengan duduk untuk mencampuri dan untuk bergabung. Wa innama yujalasuna lima taqtadhihi maslahatun rajihatun min ajli da'wati ila sunnah. Sesungguhnya mereka hanya diajak duduk yang dituntut oleh kemaslahatan yang dominan, ya, untuk mengajak kepada sunnah. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, wala'allakum sa'altum su'alan anna ba'dal mutahazzibati minhum man tarbitukum bihim rawabitu silati rahimin aw ghairiha. Bisa jadi kalian bertanya dengan pertanyaan bahwa sebagian orang yang fanatik kepada golongan di antara mereka ada yang ada ikatannya dengan kalian, yaitu ikatan-ikatan hubungan persaudaraan atau selainnya. Fa'ajabna fi dhalikal waqti bima khulasatuh, maka kita menjawab pada waktu itu dengan perkara yang intinya adalah annahu yujalisuhum wa yuhsinu musasatahum, bahwasanya dia duduk dengan mereka dan memperbagus siasat dengan mereka. Ammal mujalasatu wal mumazajatu min ghairi bayanin lil haqqi wad da'wati ilaih, hadza munkarun minal munkarat. Adapun mengajak duduk dan mengajak bergaul tanpa menjelaskan kebenaran dan mengajak kepada kebenaran, ini kemungkaran dari kemungkaran-kemungkaran.
ولهذا فإن السلف يحذرون من الدعاة إلى بدعهم أشد التحذير. Oleh karena inilah sesungguhnya salaf memperingatkan dari para dai yang mengajak ke bid'ah-bid'ah mereka dengan peringatan yang sangat keras. Wa yughallidhuna lahumul qaul, dan mereka mengeraskan suara untuk mereka. Hatta anna ba'dahum qal, sehingga sesungguhnya sebagian mereka berkata, la in ujalis yahudiyan aw nasraniyan khairun li min mujalasati hada. Sungguh aku duduk dengan orang Yahudi atau Nasrani lebih baik bagiku daripada duduk dengan pelaku bid'ah ini. Ila ghairi dzalikum min anwa'it tahdhir, serta selain itu dari berbagai macam peringatan. Sadisan, perkara yang keenam, bayanu makanatis sunnah, menjelaskan kedudukan sunnah. Wa an hadha 'abbara asy-syaikh biqaulih, terkait hal ini Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengungkapkan dengan perkataannya, fas-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an, maka sunnah mentafsirkan Al-Qur'an, dan sunnah hal-hal yang menunjukkan kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Tufassirul Qur'ana min 'iddati awjuh, as-sunnah mentafsirkan Al-Qur'an dari beberapa sisi. Minha takhsisu 'ammih, di antaranya adalah as-sunnah mengkhususkan sesuatu yang umum yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa minha bayanu mujmalih, di antaranya as-sunnah menjadikan jelas sesuatu yang global yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa minha taqyidu mutlaqih, dan di antaranya as-sunnah menjadikan sesuatu yang mutlak yang ada di dalam Al-Qur'an muqayyad. Ila ghairi dzalika fahiya tufassir wa hiya dalailul Qur'an, serta selain itu maka as-sunnah mentafsirkan Al-Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'an, as-sunnah menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Ay tadullu ala ma yadullu alaihi Al-Qur'an, yaitu as-sunnah menunjukkan kepada perkara yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Walihada fa innal ahkamal mutalaqqata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatu asnaf. Oleh karena inilah sesungguhnya hukum-hukum yang diambil dari Nabi terbagi menjadi 3 macam. Ahaduha, macam yang pertama, man farada bihil Qur'an walam yudhkar fis sunnati aslan, apa yang hanya terdapat pada Al-Qur'an sementara tidak disebutkan di dalam as-sunnah sama sekali. Wa hadza fil aqaidi katsir, hal ini terkait akidah-akidah sangat banyak. Fa katsirun minas sifati laysat madhkuratan fis sunnah, sebab kebanyakan dari sifat-sifat Allah tidak disebutkan di dalam as-sunnah. Ats-tsani ma tawafaqa alaihi al-Qur'an was sunnah, macam yang kedua, perkara yang Al-Qur'an dan as-sunnah bersepakat padanya. Warada fi hadza wa hadza, ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam as-sunnah. Ats-tsalits man farada bihi sunnah, yang ketiga, perkara yang hanya ada di dalam as-sunnah. Fa ahlul imamati fid dini wal fadli wa jalalatil qadri min ahli at-tahqiqi war rusukhi fil ilmi wan nushil khalisi lil ummati yaqbaluna hadza wa hadza, maka ahli kepemimpinan terkait agama, keutamaan dan kedudukan yang mulia dari ahli penelitian dan ahli kekokohan dalam ilmu dan nasihat yang tulus untuk umat, menerima yang ini dan menerima yang ini. Wa yad'una ila hadza wa ila hadza, dan mereka mengajak kepada yang ini dan mengajak kepada yang ini. Fal kullu haqqun 'indahum, sebab semuanya benar menurut mereka. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.